Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sigit Sugiono. Saya adalah mahasiswa aktif di UK untuk program studi. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas satu ya, seperti yang tertuang di layar. Saya diminta untuk membuat ERD sesuai contoh kasus di atas. ERD adalah Entity Relationship Diagram ya. Oke, untuk langkah-langkah praktik sendiri, sebelumnya itu ada mengidentifikasi seluruh entiti yang terkait. Dari contoh kasus di atas, untuk, entitinya sendiri itu terdiri dari 3, yaitu, eee, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa ya, terdiri dari 3. Lalu langkah kedua adalah menentukan atribut atau field masing-masing entiti yang, eee, beserta key-nya. Oke, untuk atributnya sendiri itu pertama dari entiti mahasiswa. Entiti mahasiswa terdiri dari NIM atau nomor induk mahasiswa, dan kedua adalah, eee, nama mahasiswa. Kenapa harus ada NIM? NIM adalah, eee, nomor yang tidak boleh sama dari yang lainnya, atau kalau bisa dibilang itu ID lah. ID, kalau nama itu boleh sama, kalau ID tidak boleh sama antara mahasiswa dan mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Terus, eee, lanjut untuk mata kuliah, ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Ketiga, ada nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, untuk kode atau ID itu tidak boleh sama antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lain, tapi kalau untuk nama itu masih boleh sama. Oke, untuk langkah ketiga, mengidentifikasi seluruh himpunan relasi dan himpunan-himpunan entiti yang oke, untuk langkah ketiga ini sudah saya tuang di Excel ya. Eee, kita sudah mengidentifikasi bahwa mahasiswa ke mata kuliah adalah meregistrasi, mata kuliah ke mahasiswa adalah diregistrasi, ketika ke dosen maka diajarkan, dosen ketika bertemu mata kuliah maka mengajar. Oke, ini adalah mengidentifikasi seluruh himpunan relasi antara himpunan relasi. Lanjut adalah menentukan derajat. Nah, sepertinya agak sulit ya menentukan derajat. Kita lihat lagi di sini, tiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Oke, minimal satu. Lanjut, untuk setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh dosen. Oke, dan setiap dosen mampu mengajar satu mata. Yap. Untuk langkah-langkahnya sih sebetulnya sudah saya apa namanya, sudah saya gambar di saya pakai ini Draw.io, cuma tadi belum sempat rekam ya, untuk hasilnya sendiri ada di oke, di sini ada NIM. Oke, pertama untuk mahasiswa sendiri terdiri dari NIM dan nama mahasiswa. Ini yang tadi saya jelaskan ya, untuk NIM tidak boleh tertukar. Meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah sendiri terdiri dari, eee, kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Seperti yang saya jelaskan juga tadi, untuk kode MK ini tidak boleh sama. Kalau nama mata kuliah masih boleh sama.
Oke, ketika bertemu dengan dosen, status tidak mengajar, seperti tabel di atas ya, dosen atau mata kuliah adalah mengajar. Ya, ini adalah lambang minimal satu atau banyak, meskipun ada lambang satu, ini banyak. Jadi ya dari suatu mahasiswa boleh meregistrasikan minimal satu mata kuliah atau lebih. Nah, di sini kita ada lambang seperti ya. Oke, saya coba cek lagi untuk tugas saya. Nah, siap untuk hasil praktek yang saya lakukan seperti ini. Baik, eh, dari hasil praktek ini saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai database ya. Eee, Posisi saat ini saya bekerja aktif di salah satu perusahaan, Unitrindo Perkasa Multimesin yang berada di site Kalteng. Posisi saat ini saya sedang cuti. Posisi saya sebagai planner. Planner adalah di unit yang sedang beroperasi maupun yang sedang berjalan, terutama yang sedang berjalan. Jadi, untuk database sendiri ini saya akan terapkan ketika nanti sudah mulai mahir mengenai database, di mana, antara pekerjaan planner yang seharusnya di posisi, eee, sarjana teknik mesin yang mengerjakan itu, saya akan combine dengan, eee, ilmu database. Jadi supaya mempersingkatlah untuk segala. Oke, sementara itu dulu. Saya harap sih bisa mempelajari lebih jauh lagi tentang database supaya bisa supaya bisa saya terapkan di kegiatan keseharian saya, ya kerja di perusahaan yang sedang saya jalani. Oke, itu aja sih dari saya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi